Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pendidikan Agama Islam, saya dari kelas 2F. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kearifan lokal yang ada di Desa Nangabetung. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang penerapan nilai pendidikan agama Islam pada tradisi gunting rambut. Mengkaji tentang nilai Islam berbasis karakter lokal. Budaya yang masih tetap dilakukan adalah untuk kedamaian dan sebagai bentuk silaturahmi masyarakat. Kebudayaan itu menurut teori kebudayaan adalah sebagai sistem adaptasi terhadap lingkungan. Sistem Cana, teks, baik memahami pola-pola perilaku budaya secara analogis dengan wacana tekstual, maupun mengkaji hasil proses interpretasi teks sebagai produk kebudayaan. Fenomena yang mempunyai struktur dan fungsi dipandang dari sudut filsafat. Adanya para ahli yang menyatakan bahwa kebudayaan itu dilakukan karena masyarakat ingin memuaskan dirinya sendiri. Jadi, kaitannya dengan tradisi gunting rambut ini adalah masyarakat di Desa Nangabetung ingin memuaskan dirinya melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Gunting rambut ini menarik dikaji karena bertahan sampai saat ini di era milenial tetap eksis pada masyarakat Melayu Nangabetung. Gunting rambut ini sudah menjadi agenda setiap ada anak yang baru lahir. Lanjut latar belakang bahwa tradisi gunting rambut sudah menjadi tradisi khas atau kebiasaan orang Melayu yang merupakan adat istiadat sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Salah satunya adalah adat gunting rambut bayi. Menurut adat dan tradisi Melayu Desa Nangabetung, Kabupaten Kapuas Hulu, seorang bayi yang baru lahir mempunyai pantangan rambutnya digunting sebelum melalui acara ini. Namun, dalam pelaksanaan dibedakan atas dua macam. Yang pertama, ada yang dilakukan tanpa biaya. Pada waktu selamatan kelahirannya, digunting dalam ayunan dikarenakan kurang adanya kemampuan ekonomi. Tetapi, jika orang tuanya mempunyai kemampuan ekonomi, pada lazimnya dilakukan dengan cara tepung tawar, dengan beberapa lagu yang berbeda setiap bait ke baitnya. Tradisi gunting rambut ini telah diwariskan oleh nenek moyang kepada mereka, meski mereka pada zaman yang modern seperti saat ini. Tujuan dilaksanakannya tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan, yaitu atas lahirnya anak tercinta. Selain rasa syukur juga sebagai doa supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sehingga diadakanlah acara syukuran dengan mengundang masyarakat sekitar untuk hadir di acara kediaman. Kemudian dikenal dengan nama tradisi gunting rambut. Penerapan pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gunting rambut ini merupakan bentuk pembiasaan dan upaya peningkatan kualitas hubungan yang harmonis. Jadi metode ini berarti usaha, cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji, memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syara bidang amalia. Teliti tradisi gunting rambut pada masyarakat di Desa Nangabetung. Salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa Nangabetung ini ialah gunting rambut. Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh. Penurunan tradisi yang menjaga garis keturunan meninggalkan kesan dan kepercayaan bahwa jika menyalahi suatu tradisi akan mengganggu keselarasan serta merusak tatanan dan stabilitas, baik dalam hubungan yang bersifat kecil maupun yang besar. Jadi menurut saya suatu tradisi sebisanya diapresiasi dan diinterpretasikan sesuai perubahan zaman. Jadi tradisi bukan hanya dilestarikan melainkan juga dikembangkan. Ini tradisi warisan masa lalu dijaga dilestarikan terus-menerus sampai sekarang ini. Warisan masa lalu dapat berupa nilai, norma sosial, pola perilaku, dan adat istiadat sebagai bentuk wujud dari berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan tergambar melalui tradisi dapat jadikan ciri khas suatu komunitas atau daerah. Selain itu, tradisi sebagai penguat keturunan dan kekeluargaan. Loyalitas terhadap warisan dari tradisi menjadikannya sebagai sebuah kearifan lokal dan tetap kita laksanakan supaya tidak punah. Jadi, pencukuran rambut yang dibawa seorang anak sejak dari dalam kandungan sampai saat ini, upacara ini bertujuan untuk membuang kesialan, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi bayi
bagi bayi yang baru dilahirkan. Pelaksanaan upacara gunting rambut ini tidak hanya sekedar memenuhi tradisi budaya nenek moyang, tetapi juga melaksanakan sunnah Rasul dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dan keselamatan untuk bayi yang akan digunting rambutnya. Gunting rambut adalah ungkapan rasa syukur atas karunia Allah yang telah mengkaruniakan anak. Bentuk rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan. Tradisi gunting rambut sudah menjadi tradisi khas atau kebiasaan orang Melayu yang merupakan adat istiadat sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Salah satunya adalah tradisi ini. Jadi saya akan memaparkan sedikit kelengkapan dari tradisi gunting rambut. A. Lilin kuning sebagai harapan supaya si anak mempunyai perangai dan budi bahasa yang halus. B. 7 macam bunga sebagai harapan supaya kelak anak hingga 7 keturunan memiliki keharuman nama. C. Kelapa gading sebagai harapan supaya si anak dapat bermanfaat bagi kehidupan. D. Beras kuning sebagai doa permohonan kepada Tuhan agar si anak terhindar dari rintangan. E. Tepung tawar sebagai permohonan penyelamat dari mara bahaya. F. 7 jenis daun sebagai harapan akan kemakmuran dari rezeki. G. Pokok telur sebagai harapan untuk kemurahan rezeki. H. 1 buah bukur berisi kelapa guna untuk menyimpan potongan rambut. H. 1 I. 1 buah ciper atau talam berisi air tepung tawar, beras kuning, dan sepotong besi. J. Terdapat juga uang dalam amplop yang dalam pelaksanaannya dibagikan sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang telah gunting rambut. K. Beras kuning yang bercampur uang logam ditaburkan sebagai rasa kegembiraan kepada tamu yang hadir pada acara tepung tawar tersebut. Baiklah, pelaksanaan upacara cukur rambut tidak hanya sekadar memenuhi tradisi budaya nenek moyang, tetapi juga melaksanakan sunnah Rasul dengan tujuan ridho keselamatan untuk bayi yang akan digunting rambutnya. Setelah semua undangan tiba di rumah penyelenggara, upacara cukur rambut, surah Al-Basanji ataupun marhaban dibacakan bersama-sama. Lantunan selawat mengiringi prosesi tradisi gunting rambut bayi yang digelar oleh masyarakat baru-baru ini. Sang bayi tampak tertidur nyenyak seakan terhanyut dengan lantunan selawat Nabi yang dibacakan tersebut. Satu persatu para sesepuh dan masyarakat tampak bergantian menggunting rambut dan mendoakan sang bayi tersebut agar tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh-soleha berbakti kepada orang tua. Ritual gunting rambut ini berupa tahap antara lain: 1. Persiapan alat gunting, kelapa, sirih, dan beras kuning. 2. Proses buang-buang. 3. Gunting rambut. 4. Beras kuning. Adapun rangkaian acara ini sebagai berikut. Pertama-tama dilakukan dengan pembacaan Al-Basanji. Pastinya ada selawat dan doa. Dengan pembacaannya dilakukan secara bergiliran pada malam hari sebelum hari pelaksanaan gunting rambut tersebut. Kedua, membaca Al-Basanji 3 selawat dan selawat keempat langsung dilakukan serakalan sekaligus pelaksanaan pengguntingan rambut secara bergiliran yang dilakukan oleh sesepuh masyarakat atau orang yang sudah lebih berpengalaman, pemuka agama dan pemuka adat. 7 orang tua laki-laki dan 7 orang perempuan juga disertakan dengan alat perlengkapan. Si gunting rambut ini harus tetap kita laksanakan apalagi di zaman modern ini. Kaitannya dengan ada juga nilai agama. Nilai-nilai yang ada dalam tradisi gunting rambut ini mempunyai penerapan nilai pendidikan Islam pada tradisi ini. Kaitannya dengan nilai Islam, ketaatan kaitannya dengan tepung tawar, taat dengan agama dan budaya karena leluhur melakukan gunting rambut ini. Orang yang melakukan gunting rambut ini, orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kelahiran seorang anak. Adapun nilai-nilai yang ada dalam gunting rambut adalah pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gunting rambut juga merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak, sarana untuk mempererat tali silaturahim antar sesama muslim, bersikap sopan santun, saling tolong-menolong, dan memiliki sikap peduli sosial. Gunting rambut itu mempunyai yang pertama, mempererat tali silaturahmi, menjaga hubungan sesama masyarakat, dan juga menyambung tali persaudaraan antar masyarakat. Silaturahmi
ialah dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki mengunjungi anggota. Anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Seseorang yang senantiasa menjaga silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Yang kedua, menghormati. Menghormati yang lebih tua sangat diperhatikan dalam hal ini. Karena salah satu tradisi turun-temurun yang pastinya pelaksananya banyak dilakukan oleh lebih yang senior atau yang tua, kaum muda banyak yang menghormati yang lebih tua. Yang ketiga itu rasa syukur. Suatu ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita anugerah, salah satunya mengkaruniai seorang anak. Gunting rambut merupakan rasa syukur yang telah dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir ialah selamatan. Suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga, yang pastinya dalam hal ini masyarakat juga mengadakan makan-makan bersama. Jadi kesimpulannya di sini, tamu yang hadir memberi doa restu kepada sahibul hajat dengan niat semoga bayi menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, nusa bangsa dan agama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.